Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, perhatikan tabel ini ya. Secara umum, grafik fungsi kuadrat jika dilihat dari nilai A dan nilai D. Bentuk fungsi kuadrat itu yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Nah, D ini apa? D ini adalah nilai diskriminan. Kalian bisa lihat video sebelum ini ya tentang diskriminan. D rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini rumus dari nilai diskriminan. Nah, bagaimana bentuk grafik jika berdasarkan nilai A sama D-nya ya? Untuk menganalisis grafik fungsi kuadrat, kalian juga bisa melihat video sebelum ini ya. Ada menganalisis bentuk grafik fungsi kuadrat ya, sehingga kalian nanti bisa menentukan bentuk persamaan grafik fungsi kuadratnya. Nah, untuk video kali ini kita belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jika A lebih dari 0 ya, kita kembali ke sini. Jika A lebih dari 0, maka parabolanya pasti selalu membuka ke atas ya. Jika A-nya kurang dari 0, maka parabola akan selalu membuka ke bawah ya. Nilai A, ini nilai A ya. Kemudian jika seandainya nilai diskriminannya ini nanti lebih dari 0, maka grafik tersebut parabolanya akan memotong sumbu X di 2 titik ya, di 2 titik ini ya. Nah, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau seandainya grafiknya nilai D-nya sama dengan 0, maka parabola tersebut akan memotong sumbu X pada 1 titik ya. Jika seandainya nilai D-nya kurang dari 0, maka parabola tersebut akan melayang pada sumbu X, artinya tidak memotong sama sekali ya. Parabolanya tidak akan memotong sumbu X kalau D-nya kurang dari 0. Paham ya? Bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat tersebut ini bentuknya ya, AX kuadrat plus BX plus C. Fx ini bisa kita tulis menjadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Untuk sumbu simetri ya, mempunyai sumbu simetri ini rumus mencari sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang dikatakan sumbu simetri yang mana? Yang ini ya, garis yang membagi rata ya, yang membagi sama dua bagian ini ya. Ini namanya sumbu simetri ya. Garis ini namanya sumbu simetri. Paham ya? Nah, lanjut. Kemudian nilai optimum rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Nilai optimum berdasarkan video kemarin kan, kalau misalnya grafik yang membuka ke atas maka dia memiliki nilai minimum. Optimumnya dikatakan minimum. Ini namanya ya, ini nilai optimum ya, ya itu nilai optimum ya. Lanjut, langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah berdasarkan nilai A tadi ya. Langkah kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X ya.
yaitu koordinat titik potongnya adalah x, 0. Nah, sehingga pada kasus ini kita jadikan y sama dengan 0, sehingga nanti kita ketemu x-nya menghasilkan berapa titik potong. Ya. Langkah ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y. Nah, koordinat titik potongnya adalah 0, y. Nah, yang ini kita jadikan x-nya sama dengan 0, sehingga nanti akan ketemu titik potong sumbu y-nya. Paham ya? Langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya dari grafik tersebut. Nah, ini ya, menentukan sumbu simetri sama nilai optimum. Sumbu simetri dengan nilai optimum nanti akan terbentuk yang namanya titik puncak dari grafik tersebut. Paham ya? Nah, langkah yang terakhir tinggal kita mensketsa grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1 sampai ke 4. Nah, langsung saja ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya. Langkah pertama, kita gambar dulu. Kita tulis dulu persamaannya y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, bentuk umumnya kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dari ini bisa kita tentukan nilai a. A-nya berapa? A-nya adalah 1. B-nya negatif 2. Nah, sedangkan C-nya sama dengan negatif 3. Ya. Kalau kita sudah tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita mulai langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi menentukan bentuk parabola. Nah, bentuk ke atas atau ke bawah. Kita lihat berdasarkan nilai A. A-nya sama dengan 1. Karena A sama dengan 1, ya, maka A ini nilainya lebih dari 0. Karena A-nya lebih dari 0, maka parabola membuka ke atas. Ya. Nah, jika A lebih dari 0, ya, maka parabolanya membuka ke atas. Paham ya? Lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu x, menentukan titik potong terhadap sumbu x, ya, maka kita jadikan y sama dengan 0. Nah, ini titik potong sumbu x, titik potong sumbu x. Nah, kita jadikan y sama dengan 0. Ya, kita tulis grafiknya dulu, kita tulis fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Y-nya adalah 0, ya. X kuadrat min 2x min 3. Nah, sampai sini untuk menentukan nilai x-nya, maka kita menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana langkahnya? Kalian bisa lihat video sebelum ini ya, tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, ya. Nah, langkah yang pertama kita buat dua kurung seperti ini. Selanjutnya di sini tinggal kita tulis x, yang di sini x. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kalian cari perkalian yang menghasilkan 3. Berapa kali berapa yang hasilnya 3? Yang pertama adalah 1 kali 3. Ada lagi? Tidak ada ya. Atau kebalikannya 3 kali 1 nanti ya. Nah, selanjutnya kalian, karena di sini negatif, cari selisih yang menghasilkan negatif 2 dari sini. Nah, 1 sama 3 ini kita jadikan
selisihnya yang menghasilkan min 2. Biar menjadi min 2, maka kita buat 1 ini kita kurangi 3. Karena 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2. Nah, sehingga di sini satunya ini adalah positif. Nah, selanjutnya min 3. Nah, 3-nya adalah negatif. Kalau sudah sampai sini, nah, kita tinggal kalau sudah sampai sini, selanjutnya kita tulis X tambah 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan posisi 1 kita pindah ruas hasilnya negatif 1. Yang ini X sama dengan negatif 3 kalau dipindah jadi positif 3. Itu ya. Nah, sehingga ketemu titik potongnya, yaitu yang pertama min 1,0 dan yang kedua adalah 3,0. Min 1,0 tidak 0 ya. Selanjutnya 3,0. Langkah yang ketiga. Titik potong sumbu Y. Ya. Yang ketiga menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y ya. Kita buat X sama dengan 0. Titik potong sumbu Y. Maka kita buat X sama dengan 0. Ya. Kita tulis Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ya. Y-nya selanjutnya ya, X-nya kita jadikan angka 0. Maka 0 kuadrat min 2, X-nya adalah 0 min 3. 0 kuadrat 0, min 2 kali 0 0. 0 dikurangi 3 hasilnya adalah min 3. Maka ketemu titiknya adalah 0, min 3. Ya, kita sudah dapat 2 titik ya, 3 titik ya. Yang ini titik potong pada sumbu X, sedangkan ini adalah titik potong pada sumbu Y. Ya, selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat apa? Langkah keempat menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, yang pertama ini sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya. Maka min B-nya berapa B-nya tadi? B-nya adalah min 2. B-nya min 2 per 2A-nya adalah nilainya 1. 2A-nya adalah 1. Nah, lanjut. Selanjutnya min dengan min hasilnya positif ya, berarti di sini positif 2. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 dibagi 2 jawabannya adalah 1. Maka sumbu simetrinya terletak di X sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kalian cari nilai optimum. Nilai optimum. Nilai optimum rumusnya Y sama dengan min D per 4A.
Ya. Nah, di sini kita butuh nilai diskriminan ya, maka kita cari dulu nilai diskriminannya. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat. B-nya berapa? B-nya min 2, berarti min 2 kuadrat. Min 4. A-nya 1. C-nya adalah min 3. C-nya min 3. Ini kita ini terus di bawah ya, C-nya min 3. Gitu ya. Nah, min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat adalah 4. Nah, min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 3. Min kali min kan positif. Berarti positif 12. Sehingga nilai D-nya ketemu 4 tambah 12 adalah 16. Maka nilai Y-nya adalah nilai titik temunya Y sama dengan min D. Min D berarti min 16. Ya. Rumusnya kan min D per 4A. 4 kali 1. A-nya kan 1. Ya. Min 16 per 4 kali 1 4. Maka hasil Y-nya adalah min 16 dibagi 4 adalah min 4. Paham ya? Nah, kalau kita sudah melaksanakan langkah-langkahnya dari langkah 1, 2, 3, dan 4, selanjutnya langkah kelima adalah mensketsa grafik berdasarkan langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, tinggal kita taruh semuanya ini pada grafik. Ya, perhatikan dari langkah pertama, A lebih dari 0, maka parabola membuka ke atas. Nah, nanti parabolanya pasti membuka ke atas. Ya. Yang kedua, titik potong sumbu Y, yaitu min 1,0. Min 1,0. Mana min 1,0? Di sini ya, min 1,0. Kemudian 3,0. 3,0 taruh sini 3,0. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y 0,-3. Titik potong pada sumbu Y 0,-3, maka di sini 0,-3 ya. Selanjutnya sumbu simetrinya terletak di X sama dengan 1. Sumbu X sama dengan 1, maka di sini ini adalah sumbu simetri. Nah, terletak di garis di titik X sama dengan 1. Kita kasih garis putus-putus. Ini menandakan dia adalah sumbu simetri. Ya. Selanjutnya nilai optimumnya adalah ketemu Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah nilai optimum di sini. Di sini adalah nilai optimum. Ya. Nah, dari dua garis ini ketemu namanya titik potong. Titik potong ini adalah titik puncak dari grafik fungsi tersebut. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, keempat titik ini kita buat grafik. Grafiknya tadi membuka ke atas. Nah, sehingga nanti ketemu grafiknya seperti ini. Ya, ini adalah grafiknya. Selesai. Ini grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ya, bisa dipahami ya. Kalau misal kalian masih kurang paham, maka kalian bisa putar ulang videonya ya, biar paham. Nah, untuk ngecek apakah kalian bisa menentukan atau menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian bisa kerjakan latihan ini ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12 ya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.